أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشكره شكر من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي والرسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على أمثال سيرات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari nan mulia ini. Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang, sehingga masih dapat melaksanakan fardu Jumat. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang asbab disinari oleh cahaya Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu dalam mempersiapkan masa depannya. Manusia dituntut untuk bisa menyusun berbagai strategi yang kemungkinan dia miliki dalam menghadapi dunianya untuk mempersiapkan akhiratnya. Maka sesungguhnya Al-Hasyr 18 itu Allah memberitahu kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat itu dimulai dengan kalimat munda, ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan kemuliaan orang-orang yang melakukannya, kemuliaan orang-orang yang mempersiapkan masa depannya. Sebab lighad itu adalah persiapan atau menuju ke masa yang akan datang. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jika sudah dimulai Allah dengan kalimat iman, menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah, rahmat dan rahimnya kepada kita semua, orang-orang yang sedang berada dalam proses mempersiapkan dirinya untuk menyambut masa depannya ke depan. Hadirin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nafsumnya menunjukkan bahwa tugasnya menjadi untuk diri masing-masing. Masing-masing individu ditunjukkan untuk bersiap dalam menghadapi masa depannya. Bahwa untuk menghadapi masa depan terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah etos dalam dia belajar di dunia. Belajar tidak semerta-merta hanya sekedar membaca buku atau pengetahuan yang baru. Belajar itu
juga terkait dalam peningkatan akhlaknya. Belajar juga terkait dalam sopan santunnya terhadap orang tua. Belajar itu juga berkembangnya diri dari yang tidak tahu menjadi tahu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa depan seseorang, salah satunya adalah ibadahnya pada Allah. Perhatikan, jika orang-orang yang ibadahnya baik kepada Allah, orang-orang yang serius dalam beribadah kepada Allah, memiliki etos belajar yang lebih tinggi daripada orang yang abai akan perintah Allah, maka bersyukurlah kita apabila masih ada orang yang mengingatkan kepada kita. Bersyukurlah kita apabila orang masih mau peduli dan sayang kepada kita untuk menyuruh kita dalam beribadah pada Allah. Sebab ibadah itu adalah salah satu cara untuk membersihkan hati. Manusia ini terdiri dari banyak sekali organ di dalam tubuhnya. Yang paling penting itu adalah hatinya. Sebab jika hatinya bersih, hati akan mentransfer keinginan ke akal. Akal yang cerdas akan segera merealisasikannya dengan anggota tubuh. Maka hal yang paling penting adalah hatinya. Sebab ibadah menjadi asbab bagi kita untuk membersihkan hati. Faktor yang kedua adalah sopan santun. Adab itu punya garis lurus terhadap ilmu. Adab itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mudahnya masuknya ilmu ke dalam tubuh, di dalam diri, dalam akal kita. Adab dijaga, adab dihormati, adab dalam menghormati orang tua itu penting. Sebab jika sudah adabnya baik, maka insya-Allah ilmu yang masuk juga baik. Nabi pernah berkata begini di dalam hadisnya, ada segumpal daging di dalam diri manusia yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila segumpal daging itu tidak baik, maka tidak baik juga seluruh amalannya. Apa dia? Kata Nabi, qalbi, namanya hati. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, antara faktor-faktor yang mempengaruhi etos belajar itu, salah satu yang paling penting dan harus dijaga hatinya. Lalu yang kedua adalah sopan santunnya, adabnya. Lalu yang ketiga, kita akan mampu mengendalikan akal yang sudah dididik dengan jernih, akal yang sudah pintar, akal yang sudah paham mengenai dunia, untuk bisa mempersiapkan masa depan kita. Masa depan yang tidak hanya berada di dunia, namun masa depan yang pada akhirnya kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa amal-amal kita. Masa depan yang bisa menyelamatkan kita di hari akhir, sebab masa depan itu akan berkaitan kepada sedekahun jariyah kita. Masa depan itu akan berkaitan dari amal yang telah kita buat saat ini, apakah bermanfaat atau tidak untuk orang-orang yang akan datang. Jika amal itu bermanfaat, amal itu berguna sampai masa yang akan datang. Jika kita mati nanti, idza mata banu Adam, kata Nabi, putus semua amalannya kecuali tiga. Sedekahun jariyah yang pertama, yang kedua au ilmi yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga awaladin salihin yad'ulah, dan yang ketiga itu adalah doa dari anak-anak yang soleh. Maka hadirin, jika masa depan dipersiapkan dengan baik saat ini, akal kita sudah cerdas, iman kita sudah kuat, adab kita sudah bagus, maka tak ada kata lain selain kata surganya Allah kepada para fisabilillahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan kita semua dapat menerapkannya, mempersiapkannya. Akal kita, ilmu kita,
hati kita, adab kita menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal lini wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.